Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada episode kali ini kita akan breakdown trailer Ant-Man and the Wasp: Quantumania mantap yang baru aja rilis beberapa hari yang lalu. Dan jujur aja dari semua trailer MCU Ant-Man 1 dan kedua, justru yang ketiga ini yang paling berbeda karena vibe-nya begitu serius dan juga dark karena ada ancaman dari sang villain Kang the Conqueror. Oke, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, atau juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, mari booster, let's break down this video. You're an interesting man, Scott Lang. Dalam adegan pertama yang memperlihatkan kota San Francisco yang menjadi base utama Ant-Man seperti dalam film pertama dan keduanya. Serta lokasi ini juga pernah diambil oleh Shang-Chi saat dia menyamar dan berusaha bersembunyi dari kejaran ayahnya, yaitu adalah Wenwu, sang The Mandarin. Nah, saat adegan kota San Francisco ini diperlihatkan, ada monolog Kang yang mengatakan bahwa Scott adalah orang yang menarik, dan harusnya ini mendominasi semua isi trailernya, Pak, yang memberikan ide bahwa dia adalah villain yang memiliki banyak sekali peran dalam film Ant-Man ketiga ini. You're an Avenger. Adegan selanjutnya memperlihatkan Scott dan Hope sedang berjalan dalam sebuah acara red carpet. Nah, coba kalian perhatikan ketika Hope ini turun dari sebuah mobil limousine. Nah, ini membuat kita callback kepada scene ketika Scott Lang direkrut pertama kali oleh Captain America dalam film Captain America Civil War. Nah, dalam adegan red carpet ini disebut juga sepertinya menandakan bahwa Scott Lang dan Hope telah menjadi terkenal karena mereka udah podcast Big Me Little Me, yang dimana dalam podcast tersebut Scott Lang sudah menceritakan pengalamannya bagaimana dia terlibat dengan pertarungan besar Avengers melawan invasi Thanos bersama pasukan besarnya. Dan akhirnya terlihat di sini Scott dan Hope makin terkenal dan banyak orang yang sudah tahu mengenai identitas mereka sebagai Ant-Man dan juga The Wasp. Kemungkinan dalam podcast itu dia juga sudah menceritakan bagaimana Scott Lang bisa keluar dari musik kuantum, di mana dia sudah melihat bahwa dunia sudah menjadi berbeda setelah snap Thanos selama 5 tahun. Jadi ya gak kaget sih banyak orang jadi makin tertarik dengan si Ant-Man ini setelah event Endgame ya. Oke, bahkan setelah namanya dikenal sebagai Ant-Man, dia bahkan menjadi karyawan terbaik satu universe di Baskin Robbins oleh bosnya. Ini bahkan berbanding terbalik, di mana dalam film keduanya aja Scott Lang sudah punya masalah dengan atasannya hingga akhirnya dia dipecat dari pekerjaannya. Waduh, emang hoki banget ya si Scott Lang ini, Pak ya. Oke. You have a daughter, but you've lost a lot of time, like me. Adegan selanjutnya memperlihatkan Cassie Lang, putri dari Scott Lang ini yang sekarang tumbuh menjadi seorang remaja yang benar-benar cantik banget. Dan tapi di sini dia ditangkap oleh kepolisian San Francisco dan dibebaskan dari penahanannya berkat Scott Lang yang membebaskannya. Nah, ada beberapa kemungkinan kenapa Cassie Lang ditangkap. Yang pertama, kemungkinan Cassie Lang ini melakukan tindakan pencurian sama seperti ayahnya si Scott ini, yang dimana dia tuh adalah pencuri yang handal dalam melakukan sebuah aksinya, sehingga inilah yang membuat Cassie Lang ini jadi ingin meniru sosok ayahnya tersebut. Atau bisa jadi ada kemungkinan kedua adalah Cassie Lang ini menjadi seorang vigilante, di mana dia membantu orang-orang dengan caranya sendiri lewat pertarungan di jalanan kota San Francisco. Maybe ya, kita kurang tahu ya, karena lagi-lagi ini masih abu-abu karena masih Cassie Lang ini ditangkap oleh kepolisian seperti itu, Pak ya. Oke, nah untuk Cassie Lang di dalam film ini akan menjadi Stinger berdasarkan komik ungu yang dia pakai yang pertama kali muncul dalam komik Marvel Primer isi nomor 7 yang dirilis pada tahun 1979, yang menceritakan bahwa Cassie Lang ini sejak kecil dia sangat ingin menjadi seorang superhero sama seperti ayahnya si Scott Lang ini. Dan debut superhero-nya pertama kali itu dia mulai debut ketika setelah kematian Scott Lang sebagai Ant-Man, ketika dia terkena sebuah ledakan dari Jack of Hearts di dalam Avengers Tower. Dan hal ini membuat Cassie Lang merasa kehilangan ayahnya. Tapi dengan kepergian Scott Lang, maka Cassie Lang akan melanjutkan perjuangan ayahnya sebagai superhero yang sama seperti bapaknya, cuman namanya bukan Ant-Man, melainkan adalah Stinger. Sepertinya ini yang akan diadaptasi oleh MCU, di mana perbedaannya adalah Scott Lang sebagai Ant-Man akan mati dibunuh oleh Kang the Conqueror. Nanti kita akan bahas banyak di pertengahan video mengenai adegan ini ya, oke? Kalau gue ingat lagi, dalam 2 film terakhir Ant-Man kemarin, Scott Lang sudah kehilangan semuanya, dimulai dari perceraian isinya. Yang kedua, dia kehilangan hak asuh si Cassie sejak kecil, sehingga dia nggak bisa dekat dengan putrinya sebagai bapak kandungnya sendiri loh. Ditambah lagi, dia nggak bertemu dengan Cassie Lang karena dia dijebak di dalam mesin kuantum saat jentikan Thanos terjadi, dan bertemu dengan Cassie setelah 5 tahun lamanya, Pak. Dalam kasus ini, sepertinya
Kang sudah tahu tentang permasalahan ke Scott Lang. Maka dari itu, dalam adegan selanjutnya memperlihatkan Kang menghampiri Ant-Man untuk meminta bantuannya agar dia bisa mencuri sebuah benda yang ia inginkan. Dan sebagai gantinya, dia akan membuat si Scott Lang ini akan ditaruh ke dalam sebuah realitas alternatif di mana dia akan bisa menghabiskan waktunya bersama dengan putrinya Cassie Lang. Dan kemungkinan Kang juga akan menaruh Scott ke dalam sebuah timeline di mana Thanos tidak akan menjadikan jarinya, sehingga dia tidak akan pernah berpisah dengan putrinya Cassie ini. Tentu aja hal ini membuat kita callback dengan terbunuhnya Thanos dalam Earth 838 di mana dia dibunuh oleh Doctor Strange dengan bantuan buku Darkhold. Dan kemungkinan realitas yang dimaksud oleh Kang ini sepertinya adalah utopia paralel di mana Kang menawarkan Scott Lang sebuah dunia di mana dia dan putrinya bisa hidup bahagia tanpa adanya Avengers dan permasalahan yang pernah dia hadapi sebelumnya dalam dunia superhero. Help each other with that. Who can give you the one thing you want? Time. Adegan selanjutnya memperlihatkan Cassie Lang yang telah mengaktifkan mesin yang akan menghubungkan mereka dengan jarak frekuensi yang ada pada Quantum Realm, yang dimana hal ini ditentang oleh Janet Van Dyne yang mengatakan bahwa ada ancaman berbahaya jika mesin itu terhubung dengan frekuensi Quantum Realm. Sekarang pertanyaannya, dari mana si Cassie ini tahu soal Quantum Realm? Sepertinya sejak menghilangnya Scott Lang bersama dengan istri dan keluarganya, Cassie Lang dari kecil selama tahun 5 tahun setelah snap Thanos, dia berusaha mencari tahu di mana keberadaan ayahnya, dan kemungkinan besar dia menemukan blueprint dalam markas Hank Pym yang memberikan petunjuk tentang Quantum Realm. Dari situlah kemungkinan akhirnya Cassie Lang mempelajarinya sehingga dia membuat mesin itu, Pak ya. Nah, dalam mesin tersebut kita bisa melihat ada orb biru di mana kemungkinan ini dibuat oleh Kang sendiri yang dikirim untuk Cassie sebagai tanda bahwa mereka akan tersedot ke dalam sebuah Quantum Realm. Nah, orb biru ini sama seperti yang ada pada kapal perang pasukan Kang the Conqueror, yang dimana ada banyak sekali orb biru yang terlihat. Sebenarnya setelah Cassie berubah menjadi Stinger, dia juga akan menjadi Stature setelah dia bergabung dengan Young Avengers yang pertama kali muncul dalam komik Marvel Primer issue nomor 47 yang dirilis pada tahun 1979. Jadi kemungkinan MCU akan memperlakukan hal yang sama setelah nanti MCU akan merilis Young Avengers dalam pertengahan fase kelima. I don't care who this guy is. I just lost so much. Give us a second chance. Dalam trailer tersebut juga diperlihatkan bahwa Cassie Lang telah ditangkap oleh Kang the Conqueror dalam Quantum Realm sebagai sandera, dan datanglah Kang kepada Scott untuk meminta bantuan kepada Ant-Man untuk mencuri sesuatu yang sangat penting. Kemungkinan sesuatu yang penting ini adalah Forever Crystal. Nah, buat yang belum tahu, Forever Crystal ini adalah sebuah alat time travel yang diciptakan oleh Immortus, varian masa depan dari Kang yang mengabdikan dirinya kepada Timekeepers alias penjaga waktu yang pertama kali muncul di komik Avengers Forever issue nomor 3 yang dirilis pada tahun 1998. Nah, kemungkinan dalam MCU akan dirubah di mana sepertinya Forever Crystal ini sudah ada sejak dulu, cuman Kang sudah merebutnya dari tangan He Who Remains, sang variannya sendiri. Sehingga dari sinilah He Who Remains telah memperingatkan Loki dan Sylvie bahwa akan ada varian yang lebih berbahaya dari dirinya yang akan mengancam keselamatan multiverse dan juga timeline. Karena kemungkinan besar dulu He Who Remains pernah berhadapan langsung dengan Kang yang berusaha mencuri Forever Crystal ini darinya. Nah, kenapa gue sebutkan ini dari He Who Remains? Karena sudah dikonfirmasi oleh MCU bahwa He Who Remains tampilnya sama seperti Immortus dalam komiknya. Jadi gue bisa asumsikan plotnya akan diganti menjadi seperti ini, Pak ya. Seperti itu, oke? Ada satu adegan yang membuat gue cukup tertarik dengan si Kang ini, dimana ketika dia mengambil si Ant-Man, topengnya terbuka dengan halus dan matanya berwarna biru menyala, yang memang ini sama seperti yang ada pada di komiknya, dimana Kang ketika dia membuka topengnya, matanya masih berwarna. Cuma bedanya di komiknya mata itu putih, Pak. Sementara kalau di film ini matanya berwarna biru. Sebenarnya ada alasan Scott Lang ingin melakukan sebuah misi yang diberikan oleh si Kang ini. Yang pertama tentunya karena alasan si Cassie Lang yang sedang ditahan oleh si Kang ini dan diancam akan dibunuh jika dia nggak melakukannya. Dan yang kedua adalah karena Scott ingin menghabiskan waktu yang dibayar dengan Cassie yang sudah terbuang sia-sia selama 5 tahun belakangan ini karena aktivitasnya sebagai vigilante dan anggota Avengers. Oke, kita akan bahas mengenai kostum Kang yang di sini terlihat sangat komik akurat yang pertama kali muncul dalam komik Avengers issue nomor 8 yang dirilis pada tahun 1964, di mana kostum ini dibuat sendiri oleh Nathaniel Richards dari Earth 6311 yang berusaha untuk melakukan time travel ke zaman Mesir kuno dengan menyamar sebagai Fir'aun Ramathat yang siap menaklukkan timeline tersebut sebagai penguasa yang mengerikan. Nah, alasan Kang memiliki kostum itu setiap dia melakukan sebuah time travel ke multiverse dan timeline alternatif itu dikarenakan kostum itu bisa menahan tubuhnya dari efek samping time travel, sehingga kalau dia nggak memakainya maka tubuhnya akan hancur karena aksi time travelnya. Maka dari itu dia membutuhkan kostum ini untuk bisa bertahan dari efek samping melakukan time travel. Ya, kita ambil contoh seperti kayak astronot lah ya, dimana kalau mereka nggak pakai itu kan pastinya mereka
mereka bakal kehilangan oksigen ya ketika mereka berada di sebuah galaksi atau di sebuah planet bulan ataupun Mars seperti itu Pak ya. Nah, ketika Kang buka topengnya saat dia berbicara dengan si Ant-Man, transisi pembukaan topengnya ini membuat kita callback dengan para tim Avengers ketika mereka berhasil melakukan sebuah time travel ke tahun 2012 pasca penyerangan Loki ke New York di Avengers Endgame, dan juga sekilas seperti Iron Man dengan nanotech miliknya dalam Avengers Infinity War. Selanjutnya ada adegan di mana Ant-Man dan Casey mendarat pertama kalinya di Quantum Realm. Terlihat di situ ada banyak sekali portal dari ujung kanan dan ke kirinya. Sepertinya ini adalah portal ruang dan waktu yang mengingatkan kita dengan aksi Avengers ketika mereka melakukan sebuah time travel dengan posisi portal yang hampir mirip. Dan juga ini sama seperti di adegan ketika di hadapan Kang ada sebuah portal berwarna oranye yang kayaknya dari sinilah Kang bisa melakukan sebuah time travel. He can rewrite existence and shatter timelines. You cannot trust him. Adegan selanjutnya memperlihatkan bahwa Janet Van Dyne menceritakan bahwa Kang bisa menulis ulang eksistensi, mengacaukan timeline, dan pastinya dia nggak bisa dipercaya. Hal ini membuat kita jadi paham alasan kenapa Kang ini memanfaatkan si Scott Lang dengan menyandera putrinya. Dan ketika misinya udah selesai, Kang akhirnya mengkhianati Scott Lang dengan akan membunuh putrinya itu dan melupakan perjanjian mereka di awal-awal. Dan mungkin banyak banget yang bertanya, bagaimana pertama kalinya Janet Van Dyne ini bisa sampai ke Quantum Realm? Kemungkinan dari teori gua ya adalah ketika Janet ini pertama kali sampai ke Quantum Realm, dia sampai ke sebuah alam hutan. Nah, saat Janet udah sampai di sana, dalam teori ini diperlihatkan bahwa dia melihat sebuah pesawat yang mendarat di hadapannya yang melintasi langit kuantum. Janet sepertinya berniat untuk mengejarnya, tapi dia akhirnya dikejar oleh beberapa makhluk aneh yang ada di hutan tersebut sampai akhirnya dia diselamatkan oleh Kang the Conqueror. Dan inilah pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain. Makhluk-makhluk inilah yang juga sudah diperlihatkan dalam trailer di mana Janet telah berdiri di atas sebuah batu seperti dia sedang terjebak, dan makhluk yang ada di hadapannya ini berusaha untuk menerkamnya. Dan yang membuat Janet ini benci terhadap si Kang kemungkinan adalah dia tahu bahwa Kang ini selalu memiliki hasrat akan melakukan sebuah timeline, dan dia diminta tolong olehnya untuk memperbaiki kapalnya yang sedang rusak dengan membutuhkan sebuah Forever Crystal. Lalu dari sinilah Janet bisa keluar dari Quantum Realm dan bertemu dengan Hank Pym di sana. Dan masih menjadi misteri apakah memang TVA ada di Quantum Realm. Nah, kalau kita cocokkan lagi dari series Loki dengan kita melihat background dari luar markas TVA, ini sama banget dengan apa yang ada dalam Quantum Realm ini. Bisa jadi ada kemungkinan cameo yang akan menghubungkan series Loki dan juga Ant-Man and the Wasp Quantumania ini, seperti Loki mungkin, atau enggak para penel TVA yang berjaga, atau enggak si Mobius. Wah, oke, kita belum tahu Pak ya, kita masih tebak-tebakan aja sih seperti itu. I don't care who this guy is. Sekarang kita masuk ke bagian terbaik dalam breakdown ini Pak ya, dimana kita bisa melihat ada si MODOK alias Mechanist Organism Designed Only for Killing versi MCU yang tampilannya wadaw, mohon maaf nih kok gini tampilannya Pak. Jujur gua ngakak sih ketika gua pertama kali MODOK ini face-nya di reveal. Lucu, aduh. Jujur sih untuk MODOK ini sebenarnya udah ada leak-leaknya, cuman untuk yang kebuka topeng ini surprising banget sih buat kita sebagai para fans. Sorry ya, gua ngakak sih lihat sih Pak, seperti apa yang udah kita lihat dalam komiknya yang pertama kali muncul dalam komik Tales of Suspense issue nomor 94 yang dirilis pada tahun 1967. Dalam sisi asal-usul MODOK ini juga berbeda dari versi MCU, dimana kalau kita baca dalam komiknya, nama aslinya adalah George Tarleton yang merupakan seorang teknisi yang bekerja untuk kelompok kriminal yang bernama AIM, yang berarti Advanced Idea Mechanics. Pada saat itu, AIM telah mengerjakan sebuah penelitian yang berhubungan dengan Cosmic Cube. Dengan penelitian tersebut, akhirnya AIM menggunakan George Tarleton sendiri sebagai subjek penelitian mereka secara paksa demi memahami lebih lanjut tentang Cosmic Cube tersebut. Sampai akhirnya dia bermutasi menjadi sosok yang mengerikan, tapi dengan kecerdasan yang sangat tinggi yang merubah dirinya menjadi Mental Organism Designed Only for Killing alias MODOK. Dan dia mulai menghabisi semua anggota AIM di sana dan mengambil alih organisasi tersebut. Kalau di MCU kita tahu ya bahwa dia itu adalah Darren Cross alias Yellow Jacket, film pertama Ant-Man dalam film pertamanya yang dirilis pada tahun 2015. Nah, di ending Ant-Man pertama kita bisa melihat bahwa Darren Cross ini telah tersedot ke dalam sebuah Quantum Realm ketika kekalahannya menghadapi Ant-Man di dalam sebuah kamar putrinya Casey, dengan tubuhnya yang perlahan menjadi kecil dan kostumnya menjadi rusak. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa Darren Cross ini telah bermutasi menjadi MODOK dengan cara yang berbeda. Jadi sepertinya tidak akan ada campur tangan AIM sih kayak di komiknya. Tapi menurut gue inilah cara yang bagus sih untuk membuat
oleh villain kelas Yellow Jacket ini yang kita kira dia cuma tampil di satu film, sekarang dia bermutasi menjadi sesuatu yang berbeda dengan identitas barunya sebagai MODOK. Hal ini membuat kita callback dengan perkenalan Mr. Blue alias Samuel Stearns dalam film The Incredible Hulk, di mana dia terkena darah Bruce Banner dalam kepalanya sehingga dia akan bermutasi menjadi The Leader. Sosok villain di Marvel yang sangat jenius dan dia sangat terobsesi banget dengan darah Gamma Hulk yang akan melanjutkan debutnya dalam film Captain America New World Order. You will bring me what I need. Dengan selanjutnya memperlihatkan banyak banget sekali Ant-Man berusaha untuk memanjat ke atas demi mencuri sebuah benda yang kita yakini ini adalah alat time travel yang bernama Forever Crystal. Nah, dari bentuknya ini hampir sama seperti alat yang dipakai oleh Doctor Strange yang bernama Machina de Catavus, yang merupakan sebuah alat untuk memulangkan semua para varian villain Spider-Man ke universe asal mereka masing-masing dalam film Spider-Man No Way Home. Hanya saja ukurannya kecil Pak ya, sedangkan kalau di film Ant-Man ketiga ini ukurannya benar-benar besar banget seperti itu ya. Nah, untuk warna kuningnya sendiri dengan glowing merah dan kuning jadi satu mengingatkan gua dengan Ten Rings milik Shang-Chi ketika dia bertemu langsung dengan Wenwu ayahnya. Glowingnya sama banget dari color palette-nya Pak ya. Makanya gua masih bisa berpegang teguh bahwa Ten Rings ini sebenarnya adalah alat ciptaan si Kang the Conqueror. Karena kalau kita cocokkan lagi dengan yang ada di post credit scene Shang-Chi, Wong mendeteksi adanya sinyal yang berasal dari entah dari mana Pak yang dibuat oleh si Ten Rings ini. Sepertinya sinyal ini akan mengarah kepada Kang yang tepatnya berada di Quantum Realm, yang sayangnya mereka nggak bisa mendeteksinya, bahkan dengan dibantu oleh Captain Marvel dan juga Bruce Banner sekaligus. Dan dari segi glowing langit Quantum Realm ini sebagian juga berwarna ungu, mengingatkan gua dengan gelang Beast Marvel yang dimana kekuatannya kebanyakan berwarna ungu. Jadi kita masih bisa asumsikan nggak cuma Ten Rings aja, tapi juga gelang Kamala Khan, karena sampai sekarang masih menjadi misteri dari mana asal usul gelang Kamala Khan ini. Ada selanjutnya memperlihatkan Scott Lang yang sepertinya di sini dia terbelah menjadi dua dan berlanjut di mana mereka semua menumpuk menjadi besar untuk memperoleh Frost Crystal, yang menandakan bahwa inilah ciri khas sebut merah yang seharusnya di mana mereka bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Dan ini diadaptasi dalam adegan tersebut, tepatnya di realitas alam kuantum, yang sepertinya ini adalah rencana Kang untuk merusak mental dan Scott Lang jika dia nggak mau membantu Kang dalam mencuri benda tersebut. I may not want her to watch this. We had a deal. Adegan selanjutnya memperlihatkan Kang yang telah melanggar janjinya ketika setelah benda tersebut telah ia dapatkan agar dia bisa melakukan time travel lagi. Akhirnya dia akan membunuh si Cassie Lang dan melanggar perjanjian mereka berdua. Makanya si Scott ini pernah mengatakan we had a deal, artinya kita udah sepakat loh. Makanya di sini Scott lah yang berusaha menyelamatkan anaknya dari si Kang ini. To win. We both just have to lose. Dalam adegan selanjutnya memperlihatkan pertarungan antara Kang dan juga Ant-Man yang begitu emosional dan juga deg-degan parah ketika Kang baku hantam fisik dengan Scott Lang. Tapi untungnya di sini sepertinya Scott mampu mengimbangi pertarungan tersebut, sehingga dalam trailernya kita masih belum tahu nih apakah Scott mampu bertahan atau tidak. Pattern ini sama seperti GOTG Volume ketiga di trailer pertamanya yang memperlihatkan Rocket Raccoon yang sepertinya akan dibunuh oleh High Evolutionary. Jadi sepertinya gue masih optimis yang mati di sini adalah Scott Lang alias Ant-Man. Nah, kenapa gue bisa bilang begitu? Seperti yang gue jelasin tadi bahwa jika Ant-Man mati, maka Cassie Lang akan menyandang namanya sebagai Stature dan akan langsung membentuk Young Avengers setelah kematian ayahnya ini. Sama plek banget dengan apa yang ada di komiknya, cuma eksekusi Ant-Man-nya aja beda. Seperti itu ya Pak ya. Ada adegan di mana Kang ini menginjak helm Ant-Man sampai pecah. Nah, ini gue langsung ingat dengan poster teasernya yang sempat dibagikan oleh pihak Marvel Studios dengan menampilkan helm Ant-Man yang pecah. Dan ada pantulan Kang dengan wujud pemakai topengnya Pak ya. Selanjutnya ada adegan di mana Kang the Conqueror mengamuk dengan mengeluarkan sinar blast dari kedua tangannya. Ini sepertinya adalah di mana dia dibuat kesal dengan para tim Ant-Man ini dan dia berusaha menghentikannya dari aksi merusak timeline Marvel. Karena terlihat di backgroundnya ada kerajaan miliknya yang terdapat di Quantum Realm. Tapi gue curiga ini kayak bukan di Quantum Realm deh, karena di sini terlihat ada banyak banget sekali pasukan Kang yang berjalan dengan banyak banget pesawat yang bersiap untuk melakukan sebuah penyerangan. Sepertinya ini adalah universe asalnya Nathaniel Richards dari Earth 6311 yang berlokasi di abad ke-31 alias masa depan, di mana dia berusaha mendirikan dinasti miliknya untuk melakukan setiap timeline Marvel agar dia bisa menjadi penguasa yang paling mengerikan. Trailer ini ditutup oleh logo Ant-Man and the Wasp Quantumania dengan warna biru di backgroundnya yang sepertinya ini mengarah kepada topeng milik Kang dengan model kekuatannya yang bervariasi warna biru dan akan dirilis secara global pada tanggal 17 Februari tahun 2023.
Jadi siapkan tiket kalian Pak ya, nanti mumpung ini pertengahan Februari nih. Jadi ya kita ramaikan MCU fase kelima ini Pak ya. Moga-moga aja nggak yang terlalu awkward seperti MCU fase keempat kemarin Pak ya. Jadi gua mengharapkan banget cerita plot yang disajikan oleh sutradaranya ini Pak, seperti itu. Oke, itu aja mengenai video breakdown dan teori yang sudah gua paparkan semuanya mengenai trailer kedua Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini. Nah, sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian gimana soal Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini untuk trailernya Pak? Tulis di kolom komentar di bawah Pak ya. Dan kalau kalian ada punya teori dan juga detail yang gak gua sebutkan di video ini, tulis juga di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, bahkan TikTok kita Pak ya. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah, kan di situ kita juga update beberapa konten yang lainnya. Oke. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Push Official. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Martin Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo.